Wakil Bupati Pacitan Gagarin menyampaikan sejumlah pesan kepada masyarakat, utamanya peternak, menghadapi wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak di Pacitan. Yang pertama, kata Gagarin, adalah dengan menghindari pergerakan ternak itu sendiri. Jangan mengambil ternak luar daerah, terutama di wilayah perbatasan. Langkah berikutnya, Gagarin mengimbau masyarakat, utamanya para peternak, untuk tidak panik jika ternak terkena PMK. Jadi pertama, pemerintah dulu. Pemerintah jujur saja ini serius menangani hal tersebut ke pemerintah. Terbukti dengan mengadakannya yaitu suatu kegiatan untuk segera terciptanya vaksin yang diperkirakan nanti itu akan bisa tersalurkan sekitar akhir Juli sampai Agustus vaksin itu. Yang diundang salah satunya adalah ada Pak Profesor siapa yaitu yang Dr. Sutrisno siapa itu yang kebetulan dulu itu adalah yang pernah menangani masalah pembuatan vaksin ini, yang mendapat pendidikan juga di Australia dan juga di mana itu di Eropa sana. Nah, kebetulan ini diundang lagi untuk bergabung dengan tim tersebut untuk vaksin. Harapannya adalah insya Allah mudah-mudahan nanti bisa jadi vaksin itu bulan Juli Agustus. Selanjutnya yang perlu disampaikan, yang perlu dipahami oleh masyarakat luas, bagaimanapun juga seharusnya para peternak ini nanti juga menghindari pergerakan ternak ini sendiri. Pertama, jangan ngambil ternak dari luar daerah dulu. Jadi jangan ngambil ternak dari luar daerah dulu, jangan mendatangkan ternak dari luar daerah dulu, biar nanti itu terutama di wilayah perbatasan. Jadi memang pasar-pasar perbatasan seperti pasar Punung, seperti pasar Bandar, seperti pasar itu sebenarnya seharusnya memang betul-betul antisipatif. Jangan sampai ada ternak yang masuk dari daerah lain yang masuk ke kita, terutama dari wilayah-wilayah yang memang bisa dikatakan di situ menjadi pusat perputarannya PMK itu. Yang kedua, bila mana memang sudah terjadi, jangan panik, tetapi ada kemungkinan ternak yang kena PMK ini bisa pulih, walaupun tingkat kepulihannya 90%, tingkat pulihnya 90%, tapi bisa pulih. Jadi tidak perlu ragu, sedemikian rupa mungkin diadakan perawatan, pengobatan, itu. Namun demikian yang terbaik adalah antisipasi itu yang disampaikan itu. Nah, untuk itu pada masyarakat di Kabupaten Pacitan, terutama peternak, saya pikir juga tidak perlu istilahnya khawatir sekali, tetapi antisipatif. Senada dengan Gagarin, pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Pacitan, Dr. Hewan Kushandoko, mengimbau masyarakat untuk membatasi mobilitas ternak dan media penularan lainnya untuk mengantisipasi PMK. Yang utama adalah membatasi mobilitas ternak maupun media penular lainnya, seperti misalnya truk yang sering keluar masuk pasar, kemudian peralatan, dan manusianya juga yang misalnya ada pedagang yang keluar masuk kandang, itu akan berpotensi sekali untuk penularan. Secara khusus, Dr. Hewan Kushandoko mengatakan ciri utama ternak terkena PMK adalah menunjukkan gejala sakit hingga lepuh. Ciri yang utama adalah yang pertama, secara umum memang menunjukkan gejala sakit seperti demam, tidak mau makan dan lain sebagainya itu. Kemudian hipersalivasi atau liur berlebih, mengeluarkan liur berlebihan, kemudian disertai adanya lesi-lesi di sekitar mulut, lidah dan gusi. Kemudian juga adanya lesi di interdigiti atau di sela-sela kuku. Di sapi itu dan domba kambing itu kan kukunya dua, kanan kiri, itu di tengah-tengahnya itu ada lesi atau lepuh. Untuk yang di mulut itu seperti kalau di manusia sariawan. Berdasarkan data yang diterima hingga Senin 6 Juni 2022, terdapat 55 kasus suspek PMK dengan sebaran terbanyak di wilayah Kecamatan Bandar sebanyak 32 kasus.
Pemkab Pacitan sendiri berencana menutup aktivitas pasar hewan selama 2 pekan mulai Sabtu 11 Juni mendatang untuk mengendalikan wabah PMK. Serentak semua pasar di Kabupaten Pacitan, pasar hewan akan dilakukan penutupan. Nah, ini terkait dengan adanya temuan ternak diduga terkena PMK yang sudah kita tindak lanjuti dengan pengambilan sampel. Ini sepertinya mengarah ke kasus PMK sehingga perlu dilakukan tindakan-tindakan pengendalian yang salah satunya adalah penutupan pasar. Kemudian untuk jangka waktu penutupan ini kenapa 14 hari, ini adalah masa inkubasi dari virus PMK ini 14 hari. Diharapkan setelah 14 hari ini kalau tidak ada kasus lagi atau dikira nanti sudah aman, mungkin untuk aktivitas pasar ternak ini bisa dibuka kembali. Berapa Pak yang suspek atau sudah positif? Untuk yang positif belum ada, kita masih menunggu hasil konfirmasi lab. Untuk yang suspek sampai kemarin itu sejumlah 55 ekor dan data itu akan kita update harian, nanti kita juga akan rilis setelah ada kepastian dari hasil lab. 55 itu kambing sapi atau? 55 ekor itu sapi. Semua ya? Sapi semua, ada kambing 2 ekor. Oke. 55 ini tersebar di 4 kecamatan. Di Donorojo, kemudian di Tulaan, di Bandar, sama Nawangan. Dan terakhir kemarin masuk Tegalombo ya. Sultan Salahuddin mengabarkan untuk pacitanku.com.